Halo Sobat Rebaner, apakah kalian masih sehat? Semoga kalian sehat selalu ya, dan selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan merangkum seluruh alur cerita film Burit, yang film ini dari awal sampai akhir hanya bercerita di satu tempat saja. Namun film ini dapat membuat hati kita ketakutan dan bergetar. Tanpa banyak bicara, langsung saja fokuskan satu pikiran dengan satu tujuan, dan mari kita katakan bersama-sama 1, 2, 3. Film diawali dengan keadaan yang sangat gelap, yang sangat-sangat gelap sekali. Lalu kita diperlihatkan seorang pria yang menyalakan korek api di tengah gelapnya keadaan. Pria ini bernama Paul, ini dia orangnya. Entah gimana ia bisa terjebak di kotak gelap ini, namun ia sangat ketakutan karena ia merasa heran kenapa ia bisa berada di sini. Di tengah-tengah ia ketakutan, ia melihat ada ponsel yang berdering. Namun ketika ia melihatnya, itu bukan ponselnya. Entah itu ponsel siapa, namun dari bahasa pada ponsel itu dapat dipastikan bahwa ponsel itu berasal dari Timur Tengah. Dan sekarang Paul berada di bagian Timur Tengah, yaitu lebih tepatnya di Irak. Lalu di sini Paul segera menelpon bantuan dengan memanggil 911. Yes, 911. Hello, I'm buried. I can't breathe. Sir? I'm buried in a coffin. Please help. Send someone. Okay, Mr. Conroy, can you tell me your location? You're in a coffin? Yes. Yes, yeah, I'm a truck driver. I'm an American. Dan dari percakapannya dapat kita simpulkan bahwa Paul adalah seorang supir truk yang bekerja di negara Irak. Dan hal terakhir yang ia ingat adalah ketika ia melakukan perjalanan bersama teman-teman supirnya. Ia dihadang oleh orang-orang yang bersenjata dan ia sampai di kotak gelap ini. Mr. Conroy, this is 911 emergency. Namun hal sial terjadi ketika nomor yang Paul hubungi adalah nomor dari negara yang sangat jauh, yaitu negara Amerika. Dan sampai Paul meminta tolong seperti apapun, ia tidak akan dapat bantuan. Lalu Paul segera menelepon istrinya, namun nomor istrinya sedang tidak aktif. Lalu Paul pun meninggalkan pesan suara agar istrinya dapat menghubungi bantuan karena nyawa Paul sekarang sedang di ambang pintu. Contact the National Guard right away, or please, baby, you gotta help him find me. Tanpa menunggu lagi, Paul mengingat nomor customer service FBI. Dan ketika Paul ingat, ia langsung menelponnya. Namun, si mbak-mbak itu malah bertanya, namun itulah prosedur dari mereka. Dan di sini, Paul sedikit marah-marah. Karena ia memang sekarang berada di dalam posisi atau situasi yang sangat mencekam. I don't know. They shot them. Sir, you're gonna have to stop shouting. Shouting because you're not listening to me. I need you to help. Ketika Paul sedang merasa ketar-ketir, ia malah dibuat emosi dengan pertanyaan yang diajukan oleh FBI. Dan ketika itu, ponsel Paul tiba-tiba mati karena jaringannya sedang buruk. Lalu ia melihat riwayat panggilan terakhir, dan ketika ia menghubunginya, ternyata itu adalah nomor dari pelaku yang telah membuat Paul terjebak di dalam sini. BM or just stay buried like dog. My family doesn't have $5 million. If they did, I wouldn't. Embassy, Let me out of here. They'll pay you the money. Yeah. 9 p.m. 5 million money. Dan dapat diketahui dari pembicaraan mereka bahwa pelakunya adalah kelompok teroris yang menyuruh Paul untuk menghubungi kedutaan Amerika agar pihak Amerika mau membayar 5 juta dolar atau setara 70 miliar untuk uang tebusan Paul. Lalu di sini Paul terdiam sejenak dan berpikir bahwa pihak Amerika tidak akan memberikan tebusan 5 juta dolar karena memang Paul hanyalah orang biasa. Namun Paul berinisiatif menghubungi teman baik dari istrinya yang bernama Donna. Ketika telepon tersambung, di sini Paul meminta Donna untuk mencari tahu nomor telepon Departemen Amerika. Namun Donna enggan mencari nomornya karena ia sedang berbelanja di supermarket. Please, just look up the number for me. Is everything all right? Paul pun berteriak karena emosi dan membuat teleponnya diputus oleh Donna. Fuck you, bitch! Fuck you! Lalu Paul pun menelpon lagi dan memohon dengan menceritakan keadaannya agar ia mau mencarikan nomor telepon Departemen Amerika di Google. Okay, hold on. State Department. Yeah, 202 134 134. 4750. Dan ketika Paul diberitahu Donna, di sini Paul mengakhiri teleponnya dengan kata-kata yang sangat romantis. Okay, fuck you. Dan di sini ketika Paul menghubungi Departemen Amerika, di sini Paul harus mengulang lagi ceritanya. This pharmacy? I'm an American citizen working in Iraq. My convoy was attacked, and yeah, in a coffin. It's a wooden box, an old wooden coffin. And has contact been made with the kid? $5 million by 9 o'clock tonight. Okay, or else. Pay them then, yeah?
No, that we can't Where, do. where, why? Namun Departemen Amerika enggan untuk membayar uang tebusan yang sangat besar itu dan akan mengalihkan pembicaraan telepon Paul ke organisasi pencarian sandera yang berada di negara Irak. Lalu setelah itu Paul diberitahu bahwa komandan dari pasukan itu bernama Dan Brenner yang sudah tahu tentang kejadian yang dialami oleh Paul, dan Paul tidak usah lagi menjelaskan tentang kejadian yang menimpa dirinya. Dan Brenner. Is this Paul Conroy? Yeah, it's me. It's Eli, how much does the phone have left? It's just less. Conserve that battery. Our best bet of finding you is by Paul di sini disuruh untuk tenang dan menghemat baterai ponselnya agar organisasi pencarian sandera dapat melacaknya. Dan tidak lama ada panggilan masuk dari si teroris yang menanyakan tentang uang tebusannya. Namun di sini Paul memberitahu bahwa pihak Amerika tidak ingin memberikan uang dengan jumlah yang sangat banyak itu. Lalu si teroris pun menurunkan uang tebusannya menjadi $1 juta. Dan Paul harus membuat video untuk bisa mempermudah pihak Amerika agar dapat memberikan uang tebusan, dan di sini teroris berjanji jika tebusannya terjadi maka Paul akan dibebaskan dari dalam peti tersebut. Dan di sini kita tahu bahwa alasan Paul berada di sini adalah karena perusahaan tempat ia bekerja telah membuat lahan pekerjaan di desanya hilang dan membuat kehidupan menjadi sulit. Dan ini adalah tindakan atas apa yang telah diperbuat oleh perusahaan Paul. Lalu di sini Paul menelepon Dan Brenner untuk memberikan nomor si teroris. Namun di sini karena jaringan Paul adalah jaringan gelap yang sangat sulit untuk dilacak. Unless they're using a cloned line. Can you track my cell signal? We're having a lot of trouble with yours. Seems to be an Ketika Paul berbicara bahwa ia akan membuat video tebusan, di sini Dan Brenner mengatakan bahwa Paul jangan sekali-kali melakukan itu karena tujuan dari para teroris bukan hanya uang, namun untuk membuat masalah ini jauh lebih besar. Lalu Paul bertanya kepada Dan Brenner apakah kasus seperti dirinya pernah terjadi, dan Brenner pun menjawab bahwa sering. Dan Paul bertanya apakah pernah ada yang selamat, dan jawabannya tidak banyak yang selamat. Lalu lagi-lagi teroris itu menelepon Paul dan menanyakan video tebusan, namun dengan tegasnya Paul menolak video tersebut. Lagi-lagi si teroris itu pun menelponnya dan memberikan video yang diperlihatkan teman sepekerjaannya disekap, dan kalau Paul tidak membuat video tebusan maka si wanita itu akan ditembak saat itu juga. No. Leave your mate. Please don't hurt her. Don't let her go. You'll not make No, I will. I promise. Please, she's a mother. She has 2 kids. Two kids? Yeah, wait, I can't read the paper. Please, I know what you want me to say. Please, I'll make the video. Whoa. I'll make the video. Hang up now. I'll make the video. Is that okay? You have 3 minutes. Lalu Paul pun dengan terpaksa membuat video tebusan itu, dan karena sudah lelah, Paul pun tertidur sebentar. Ketika Paul tertidur, Paul pun kaget ada yang merayap di tubuhnya, dan ketika diperiksa ternyata ada seekor ular. Paul yang membawa minuman beralkohol pun langsung menyiramnya dan membuat ular itu pergi dari dalam petinya. Lalu lagi dan lagi teroris itu pun menelponnya, dan karena si temannya juga gagal untuk meminta uang tebusannya, dan inilah yang terjadi padanya. I've got an answer. Please don't. Dan di sini Dan Brenner menelpon lagi dan menanyakan kenapa Paul membuat video tebusan itu. Karena video itu telah tersebar di mana-mana dan sekarang menjadi masalah yang sangat besar. Namun Paul tidak peduli dengan urusan itu dan lebih peduli dengan dirinya agar ia bisa segera keluar dari peti tersebut. Dan tiba-tiba What the hell happened out there, Paul? ada ledakan yang membuat peti Paul ada yang retak dan membuat pasir masuk ke dalam petinya. Dan ada telepon lagi yang ternyata itu adalah telepon dari perusahaan tempatnya bekerja. Dan di sini Paul resmi dikeluarkan saat itu juga agar pihak perusahaan tidak tersandung ke kasus yang menimpa Paul. Accountable for any injury that may befall your case. That includes this incident, any consequences that may result from it. You're a piece of shit. That concludes our interview with Paul Conroy. Lalu lagi-lagi pasir pun mulai masuk karena ledakannya terjadi lagi. Dan di sini Paul tidak bisa menyumbat pasir tersebut. Paul lalu ditelepon Dan Brenner. Di sini Dan Brenner memberitahukan bahwa ledakan tadi adalah dari tentara Amerika
dan diberikan kepada tentara teroris yang sudah mati, dan kini Paul pun dinyatakan sudah tidak ada lagi. Malang sekali kau nasibnya Paul ya. Sudah dikasih harapan palsu, dituduh mati juga lah. Dan dapat disimpulkan perjuangan Paul yang tadi menelpon ke sana kemari, berteriak tidak karuan adalah sia-sia saja. Lalu Paul dengan murung wajah yang bersedih, di sini ia memberikan pesan terakhir untuk istrinya dan memberitahukan tentang perjuangan Paul yang bekerja keluar kota dan memberikan kata-kata mutiara untuk anak tercintanya. They leave you the $700 in my personal savings and whatever's left of my annuity. Shane Conroy. Promise me that when you get older that you'll take good care of your mom. Tak lama, sang teroris itu pun menelpon lagi dan menyuruh Paul untuk membuat hal yang lebih gila lagi, yaitu membuat video ketika ia memotong jarinya agar pemerintah Amerika mau memberikan uang tebusannya. Dan kalau Paul tidak mau, maka istrinya dan anaknya akan menjadi korban selanjutnya karena para teroris sudah tahu alamat Paul dari KTP yang ia bawa. Dengan penuh keyakinan dan tekad agar keluarganya selamat, Paul pun terpaksa membuat video tersebut dengan memotong jarinya menggunakan pisau yang telah disiapkan di saku lengannya. Setelah membuat video itu, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Yang menelponnya adalah Dan Brenner yang memberitahukan bahwa para teroris itu sudah dilumpuhkan ketika akan meninggalkan Irak. Dan di sini regu penyelamat sudah tahu di mana Paul berada dan Paul disuruh untuk tenang dan menunggu selama 3 menit. Lalu istri Paul pun menelponnya dan di sini istrinya tahu insiden yang dialami oleh Paul karena beritanya sudah tersebar ke semua media, dan di sini Paul menyuruh istrinya untuk tenang karena ia sebentar lagi akan diselamatkan oleh regu penyelamat. Dan di sini terjadi lagi kejadian yang sangat dramatis yang ketika Brenner menghubungi Paul yang berbicara bahwa ia telah menggali tanahnya, dan di sini Paul dengan kondisi yang sangat miris karena hanya tinggal wajahnya saja. Open it, please open it! Knock your head, please! Namun hal tak terduga terjadi dan ternyata peti yang ditemukan bukanlah peti Paul melainkan peti milik korban yang sama seperti Paul, dan pada akhirnya Paul pun tidur untuk selama-lamanya. Tamat ending yang bikin jantung kita jedak-jeduk dan hati kita dibuat greget. Parah, oke sih? Oke lah, sangat bikin greget hati lah. Sekian dan terima kasih. Dan juga pesan yang dapat kita ambil dalam film ini adalah jangan mudah percaya kepada omongan orang walaupun omongan itu pasti, yang belum tentu pasti. Oke lah, sekian dan terima kasih. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe untuk membantu channel ini berkembang. Terima kasih sudah menonton.